kita baca dulu bagian atas secara lengkap, baru setelah itu kita baca penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhu. Apa bisa baca? Ustaz Ramdan? Baca dulu matannya Ustaz. Wal thummal miyahu ala arba'ati aqsam, yang di atas dulu. Matannya bagian atas. Thummal miyahu ya, kita terjemahkan dulu matannya, lalu kita masuk ke pembahasan syarah. Ini syarah paling singkat ya dari kitab Al-Ghaya wa Taqrib. Tidak kedengaran? Jadi setelah penjelasan tentang jenis-jenis air yang ada 7, air yang bisa dipakai untuk bersuci, itu kan ada 7, dari mata air, terus air hujan, dan seterusnya, air laut. Intinya semua yang berasal dari langit dan yang masih asli, masih yang natural. Air yang masih natural, baik dari manapun sumbernya, dari bumi atau dari langit, itu yang disebut dengan air yang bisa dipakai untuk yang disebut air. Dari langit ataupun dari bumi. Dari langit itu dari atas ya, dari awan, dari uap air, itu kan pokoknya dari atas. Itu semuanya disebut dengan di situ ada ma'ul barat. Ma'ul barat itu air yang berasal dari batu es ya. Batu es. Apa namanya? Gletser. Bisa. Kutub. Itu apa? Batu es atau salju? Itu salju kan, salah ya? Bisa. Itu semuanya masuk. Kalau batu es itu mungkin jarang terjadi di Gorontalo ya, tapi mungkin di luar, biji-biji yang keluar turun dari langit. Itu kalau mencair ya. Kalau dipakai sedang membatu juga tidak bisa. Batu bagaimana mau dipakai baru suci kan? Harus dalam keadaan cair. Oke. Nah sekarang yang pembahasan berikut adalah air tadi ini yang ada 7 tadi itu akan bisa kita bahagi menjadi 4 bagian dari sisi pemakaian. Jadi air-air ini bisa kita pakai dari sisi pemakaian, bisa dibagi menjadi 4. Oke. Yang pertama adalah jadi tsummal miyahu ala arba'ati aqsam. Jadi selanjutnya, jadi penjelasan selanjutnya, al-miyah, air-air itu, jadi jamak dari ma adalah miyah. Ala arba'ati aqsam, dibagi menjadi 4 bagian. Jadi dari satu sisi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Jadi dia suci artinya kalau kena badan tidak najis. Dan mensucikan artinya bisa dipakai untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Itu artinya mutahhirun. Mutahhirun juga biasa artinya tahur. Dua ya. Tahur atau mutahhir. Itu 2 kata yang sama. Tahur artinya mensucikan. Gitu. Tahur artinya, kalau tahir artinya suci, tapi kalau tahur mensucikan. Sama dengan mutahhirun. Jadi tahurun sama dengan mutahhirun. Ghairu makruhin, tidak makruh. Isti'maluhu, pemakaiannya. Isti'maluhu itu jadi apa? Ada yang tahu? Dari sisi nahwu kedudukannya. Ghairu makruhin isti'maluhu. Ada muakhir? Bukan. Itu? Bukan. Itu ini. Naibul fa'il. Mana fiilnya? Dia
masdar yang memiliki Bukan masdar. seperti fiil yang isim yang memiliki Isim sifat. Jadi itu ada isim maf'ul di situ ya. Isim sifat yaitu makruhin. Hadza makruhun isti'maluhu. Yukrahu isti'maluhu. Oke gitu ya. Jadi itu naibul fa'il. Mana yang fiilnya? Makruhin. Jadi itu amilnya ya. Amilnya adalah makruhin adalah isim maf'ul ya'malu amala fi'lihi. Sama dengan yukrahu itu. Oke. Ya, naibul fa'il ya. Dia yang jadi amilnya adalah makruhin ya. Makruhin adalah isim maf'ul tapi ya'malu amalal. Oke. Jadi itu secara fikih ya. Kita tidak terlalu banyak membahas fikih karena fokus kita ke isinya. Cuma karena saya pikir itu cukup menarik untuk mengingatkan. Jadi memang belum diajar secara langsung ini, yaitu jadi amil itu untuk fa'il dan naibul fa'il itu terkadang masdar dan isim sifah. Isim sifah itu biasanya isim fa'il atau yang sejenisnya atau isim maf'ul. Oke. Oke. Berikutnya, jadi dan tidak makruh untuk digunakan. Tidak makruh untuk digunakan. Jadi betul-betul bagus gitu. Wa tahirun mutahhirun. Waalaikumsalam, tafadhal. Ghairu makruhin isti'mal tahirun makruhun isti'maluhu. Dia tahir, suci dan mensucikan, halaman 6 ya. Makruhun, tapi makruh menggunakannya. Boleh disucikan, tapi hukumnya makruh, sebaiknya tidak digunakan. Tapi kalau dipakai untuk berwudu sah, dipakai untuk mensucikan najis sah, tapi tidak diutamakan. Nanti kita jelaskan beberapa hal terkait dengannya. Yang berikut adalah wahual ma'ul musyammas, yaitu air yang kena sinar matahari. Tapi ada beberapa syarat ya, yang nanti akan dijelaskan. Tapi kita selesaikan dulu matan. Wa tahhirun ghairu mutahhirun li ghairihi. Dia suci tapi tidak mensucikan. Oke. Dia suci tapi tidak mensucikan. Berarti suci bisa dipakai minum. Suci berarti bisa dipakai masak. Suci berarti bisa kalau kena badan tidak ada masalah. Bisa dipakai mandi tapi bukan mandi. Bukan untuk menghilangkan rasa besar, cuma mandi untuk ini, cuma cuci muka boleh semua. Wahuwal ma'ul musta'mal. Yang pertama ini adalah air yang musta'mal, air yang sudah bekas. Nanti kita jelaskan apa itu air bekas. Wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirat. Dan yang berubah bima khalatahu, dengan yang mencampurinya minat tahirat, dari benda-benda suci. Jadi ada benda suci yang mencampurinya, dia menjadi apa? Tetap suci tapi tidak mensucikan. Nanti juga kita akan jelaskan ada syarat-syaratnya, tidak secara mutlak. Lalu yang terakhir adalah ma'un najis, air yang najis. Kalau ada najis adalah kalau kena badan kita jadi bernajis. Tidak bisa juga dipakai minum, tidak bisa diminum ya. Bisa pakai bawa masak kalau sudah najis. Wa huwa alladhi hallat fihi najasa. Ini adalah air yang kena najis. Wa huwa dunal qullataini, sedangkan air itu di bawah 2 qullah. Au kana qullataini fataghayyara, atau sudah 2 qullah tapi berubah. Kalau sudah berubah ya sudah selesai. Bila air 2 qullah, satu tong besar, tapi ternyata masuk tikus bau. Masuk di kita orang punya keran, bau bangkai, ya tidak bisa, najis. Ya. Termasuk cicak kalau berubah. Kalau tidak berubah, banyak atau
sedikit. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ya. Ini kita pahami dulu matannya. Oleh karena itu cepat, baru kita akan bahas di bawah secara detail. Wal kullatani, dua kullah itu bagaimana sih? Khamsumi'ati rotlin Baghdadiyin. 500 liter, tapi ukuran halaman 6 ya. Sekarang halaman 7. Dia takriban kira-kira. Jadi ya tidak dipastikan segitu ya, tapi kira-kira. Fil asahhi, berarti terjadi perbedaan pendapat tentang ukurannya. Tapi kalau kita kan 500 liter ukuran Baghdad itu kan bingung kita, berapa sih itu? Kita tidak kenal toh. Maka kalau diukur dengan ukuran kita sekarang 216 liter. Jadi kalau ada satu tong berisi sudah 216 liter ya sudah, dia sudah dua kula. Tapi kalau cuma satu ember baru 50 liter isinya, tidak 2 kula. Kalau namanya tandon namanya ya. Yang di atas itu biasa berapa 500 ya? Ada yang 600. Ada 600, ada yang sampai 1000 ya? 1100. Nah, itu sudah melewati ya. Oke, sekarang baru kita masuk ke tidak. Jadi 500 liter Baghdad itu sama dengan 216 liter biasa. Berarti dia hampir 2 kali lipat. Gitu. Jadi ini kan pengarang buku ini kan mungkin di zamannya kan tidak mengenal liter zaman sekarang yang dibawa mungkin oleh orang barat ya. Kan tapi ada ukuran-ukuran di zaman dulu yang sudah dikenal. Tapi ya, akhirnya kan karena standar ukuran barat itu sudah terlalu menyebar, akhirnya yang dipakai oleh ukuran di Baghdad yang sudah dikenal sebelumnya sudah tidak dipakai, akhirnya sudah tidak kita kenal. Mungkin liternya kecil-kecil, pendek-pendek, itu 1 liter, gitu. Jadi kalau orang bilang 1 liter sekarang tidak usah lagi ditanya, 1 liter beras, ukuran liter Baghdad ini atau ukuran liter modern? Karena orang sudah pakai lagi ukuran liter Baghdad, sudah ukuran liter modern. Itu kembali ke urf, kembali kepada kebiasaan. Jadi kalau kebiasaannya sama dengan orang bilang, kita bersumpah tidak akan makan daging. Baru dia makan ikan, melanggar sumpah atau tidak? Secara bahasa melanggar, tapi secara urf tidak karena tahu daging itu kambing. iya. Secara bahasa ada tisu di situ. Secara bahasa ikan itu disebut daging ikan. Bahkan di Manado kalau ayam dibilang ikan juga, ikan ayam. Di Gorontalo juga gitu. Ikan ayam. Itu. Jadi kalau kita bilang, tapi secara uruf tidak. Orang kalau bilang makan daging tidak termasuk bahkan ayam pun mungkin tidak termasuk kalau bilang makan daging. Kalau itu kebiasaannya, apalagi ikan. Maka kalau dia bersumpah saya tidak akan makan daging, ternyata dia makan ikan, dia tidak melanggar sumpah. Karena kembali kepada urf, itu namanya al-adatu muhakkamah, gitu. Bagaimana urf itu ternyata bisa mempunyai kedudukan hukum, gitu. Oke. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan di bawahnya. Miyahu. Oke, lalu air-air itu yang tadi sudah disebutkan, yang 7 tadi itu tanqasimu, dibahagi lagi menjadi ala arba'ati aksamin, menjadi 4 bahagian. Oke, terus yang pertama, dia suci pada dirinya, artinya memang suci, wa mutahhirun, dan bisa mensucikan yang lain, gitu. Dia tidak makruh untuk dipakai, untuk digunakan. Wa huwal ma'un mutlak. Tadi tidak sempat dijelaskan ya, ma' mutlak, air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu adalah ain
qaidin. qaidin lazim. Wala yadurru. Nah, jadi qaidin lazim. Jadi perhatikan ya, qaid lazim itu adalah penamaan yang tidak bisa terpisah dari air itu sendiri. Itu disebut kalau misalnya air teh. Air teh itu mutlak enggak? Tidak. Bisa kita sebut air saja enggak? Tidak. Tidak bisa ya? Kalau kita bilang ada teh di sini, bisa enggak kita sebut ini air? Boleh? Tidak bisa ya? Harus kita sebut ini teh atau air teh. Kalau misalnya ada kopi, bisa enggak kita sebut itu air? Tidak bisa, harus kita sebut dengan qaidnya. Itu namanya kopi itu adalah qaid lazim. Lazim itu harus ada, tidak bisa hilang. Oke. Sekarang antum air sumur. Oh, itu juga ada kaitnya. Air sumur. Oke lah, boleh enggak kita sebut sampai kemarin air sumur baru kita bilang air? Boleh? Boleh. Boleh. Berarti itu bukan kait lazim. Oke ya? Begitu juga air laut. Bisa enggak air itu kita taruh itu ada air? Boleh? Tidak bisa, kita tidak harus disebut air laut. Boleh? Boleh. Itu tetap disebut mutlak. Air kelapa. Boleh enggak kita bilang itu air? Misalnya ada kelapa datang. Tidak. Ulimu. Kelapa muda. Bisa enggak kita sebut itu ada air di situ? Tidak. Itu kita sebut sebagai Kelapa. air kelapa. Oke, itu disebut dengan mutlak. Yang disebut dengan qaidun lazim. Jadi ada yang kita misalnya air hujan. Itu kan ada kait juga. Kait itu ada keterikatan dengan ada nama lain. Itu kan air hujan juga, kait juga, tapi tidak lazim. Tidak lazim itu artinya tidak harus. Artinya kalau tidak disebut dengan lengkap, orang bisa menerima. Tapi kalau yang ada kait lazim itu kalau tidak disebut kaitnya, tidak disebut dengan nama yang menyertainya, maka orang tidak akan menerimanya, orang akan salah paham. Jadi kalau air aki bisa kita sebut air? Tidak. Harus sebut air aki. Tidak bisa sekedar itu ada air, begitu. Tidak bisa. Saya kurang paham kata menjemput. Saya lupa bahasa Indonesia. Harus lengkap. Ya harus lengkap. Kalau tidak lengkap, orang akan salah paham. Tapi kalau air hujan, bila kita sebut air ada di botol, sumbernya dari air hujan. Oh, itu ada air, minum kesan saja. Itu tidak harus sebut itu air hujan, tidak harus. Air apa ini? Air hujan. Kenapa tidak sebut air hujan? Tidak apa-apa. Sebut air pun tidak ada masalah. Tapi kalau ini apa? Air apa? Air teh dan sebagainya, kalau kita bilang hanya sekedar air, orang tidak terima, itu teh bukan air. Oke. So, paham ya yang disebut dengan qaidun lazim. Karena ada qaid yang tidak lazim. Fala yadurru al-munfakku. Jadi tidak merusak nama atau sifat kemutlakan air kalau ada qaid al-munfak, ikatan yang bisa terpisah. Al-munfak itu yang bisa terpisah, yang bisa dipisah, yang bisa tidak disebutkan. Itu namanya al-munfak. Contoh tadi sudah ya, air hujan. Bisa enggak kita sebut sekedar air? Boleh. Itu namanya berarti al-qaid al-munfakku, ikatan yang bisa dipisah. Tapi kalau air teh tidak bisa. Itu tidak bisa kita sebut dengan, atau air mawar. Biasa perempuan jaga pakai air mawar ya. Bisa enggak kita sebut itu ada air di situ sampai kamar? Tidak bisa. Itu harus kita sebut dengan air mawar. Itu biasa dipakai apa? Pembersih muka ya. Ya, berarti ya antum juga jaga pakai untuk pembersih muka antum ya. Tidak masalah, laki-laki juga boleh.
boleh bersih juga tuh, tidak masalah. Oke. Tidak, untuk itu paham ya, yang clear ini ya, Iya. tentang qaid lazim sama al-qaid al-munfak. Jadi al-qaid al-munfak, ikatan nama dalam air yang bisa dipisah, tidak harus disebut, itu tidak mempengaruhi, tidak merusak. Ya, la yadur itu tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi kemutlakan air. Jadi kan air yang bisa dipakai itu kan air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang bisa kita sebut tanpa ikatan dengan yang lain. Tidak kita sebut, oh itu air. Kalau kita sebut air, orang bisa menerima. Orang bilang air sumur, iya memang dari sumber, tapi kita sebut air pun tidak ada masalah. Dari sumber dari mata air, kita sebut air pun tidak ada masalah. Dari sumber dari hujan tidak ada masalah. Dari sumber dari salju, sudah apa? Air. Sudah cair, baru kita pakai air, orang bilang itu air. Tidak harus disebut itu air salju. Oke. Itu namanya qaidun munfak, artinya tidak harus disebut. Kalau qaidun lazim adalah harus disebut, seperti air mawar. Tidak bisa disebut kepada mawarnya, itu namanya qaid. Itu tidak bisa kita hilangkan, harus disebut terus air mawar. Air apa? Bidara. Air bidara. Oke. Ini penting untuk kita pahami saat memahami nanti yang disebut dengan bab apa, jenis yang ketiga, al-mutaghayyir bima khalatahu mina at-tahirat. Oke, yang berikut, jadi kama il-bi'ri, seperti air sumur. Al-bi'ru itu qaid. Dia sesuatu nama bagi air. Apakah itu tidak mutlak? Tetap mutlak, karena al-bi'ru bisa kita tidak sebutkan. Wathani Tahirun fi nafsihi, tahirun li ghairihi. Makruhun yang suci fi nafsihi, pada dirinya sendiri, mutahhirun li ghairihi, bisa mensucikan yang lain, makruh untuk dipakai. badani la fi thawb. Satu, makruhnya dipakai pada badan. Jadi ada syarat ya. Syarat yang pertama, kalau dipakai untuk mensucikan baju, tidak makruh. Misalnya kita ada baju kena najis, mau kita sucikan dengan air yang kena matahari, makruh atau tidak? Makruh atau tidak? Tidak makruh. Karena makruhnya itu adalah pada kalau kita pakai untuk berwudu, kita pakai untuk mandi, kita pakai untuk menghilangkan najis di badan. Oh, ini ada najis di meja atau di mesel, kita siram dengan itu, ada tuh di benda, makruh atau tidak? Tidak. Kita pakai air yang musyammas, yang kena air matahari, tidak makruh. Karena syarat makruhnya itu kalau dipakai untuk badan. Kalau dipakai selain badan, apa saja itu, mau itu mesel, mau itu benda apa saja, maka dia tidak makruh. Oke, clear ya? Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa huwal ma'ul musyammas. Wal ma'ul musyammas. Ay Musakhan. Ay musakhanu bi ta'dil syamsi. Jadi yang dipanaskan atau menjadi panas itu musakhan bi ta'thiri syamsi fihi, karena pengaruh pemanasan matahari. Jadi kalau air yang dihangatkan makruh atau tidak? Tidak. Karena dengan api, kecuali yang sangat panas, itu bisa sampai haram. Karena bisa melepuh, bisa bahaya. Jangan pakai wudu dengan air mendidih ya. Karena itu bisa melepuh. Tapi sangat panas, tapi tidak sampai melukai tubuh, itu juga makruh. Tapi dia hangat, pakai untuk apa? Mandi malam-malam, kan dingin. Orang bilang mandi air, bukan air panas, sama air hangat. Makruh atau tidak? Tidak, karena panasnya bukan karena matahari, panasnya karena dipanaskan. Oke. Jadi kalau ada orang, saya takut mandi malam, saya takut mandi dingin, kasih hangat, kasih panas, dia tidak menjadi makruh. Oke, itu syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah dipanaskannya karena
Matahari. Oke, kita dengar dulu azan ya, selesaikan ya.